ada beberapa kasus itu lawan transaksi dari kawan pajak ini tidak berkenan memberikan NPWP atau NIK-nya, Bu. Nah, itu bagaimana nih jika rekanan tidak berkenan memberikan NPWP atau NIK-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kawan pajak sekalian. Selamat datang di podcast KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 episode pertama. Ya betul, ini podcast KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 yang pertama. Pertama kali di dunia ada podcast KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 ya. Baik, bersama saya Iza Rifki Nur Afif, asisten penyuluh pajak terampil di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah aplikasi baru yang digunakan oleh kawan pajak sekalian untuk melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, yaitu tidak lain dan tidak bukan lagi e-Bupot Unifikasi. Nah, tentu saja di episode kali ini saya tidak akan sendirian. Telah hadir bersama kita Ibu Windu Widyastuti, asisten penyuluh pajak penyelia di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Selamat datang Ibu, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Mas Iza. Iya. Alhamdulillah keadaan saya baik. Alhamdulillah. Gimana Mas Iza? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, di episode kali ini kita akan kupas mengenai aplikasi e-Bupot Unifikasi ini Bu. Jadi, langsung aja Bu. Sebetulnya apa sih aplikasi e-Bupot Unifikasi itu Ibu? Gini Mas Iza, jadi kalau sering kita dengar aplikasi e-Bupot Unifikasi itu apa sebenarnya? Itu adalah aplikasi yang di-launching oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengakomodir nih pelaporan SPT PPH, yaitu mengenai pembuatannya, kemudian tata cara pembayarannya, kemudian pelaporannya. Nah di situ ada beberapa pajak lah, namanya juga unifikasi ya. Secara kosakata kan dia artinya beberapa yang menjadi satu. Nanti di situ akan ada beberapa jenis pajak PPH yang kita laporkan menjadi satu surat pemberitahuan. Baik, apakah semua jenis pemotongan dan pemungutan PPH Bu? PPH 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, 26, semuanya Bu? Baik gini Mas Isa, kebetulan untuk aplikasi unifikasi khusus untuk yang wajib pajak non instansi pemerintah, itu yang diakomodir di sini adalah hampir semua jenis pajak PPH, terkecuali PPH pasal 21 terkait hubungan kerja ya. Jadi yang di situ nanti akan dilaporkan PPH pasal 4 ayat 2 final, kemudian ada pasal 15, kemudian pemungutan pasal 22, pemotongan pasal 23 dan pemotongan pasal 26. Iya, baik. Jadi tidak termasuk PPH pasal 21 ya Bu ya? Betul, nanti PPH pasal 21 sampai dengan saat ini untuk yang non instansi pemerintah masih mempergunakan aplikasi ISPT yang lama. Oke, baik. Berarti masih menggunakan aplikasi ISPT yang lama dan pelaporannya masih sama, pakai e-filing ya Bu ya? Betul, masih menggunakan membuat CSV, kemudian masih dilaporkannya di DJP-nya di e-filing. Baik. Berbeda nanti urusannya kalau dia e-Bupot Unifikasi pemerintahan ya, tapi mungkin kali ini kita belum membahas yang itu. Baik. Jadi ada perbedaan antara e-Bupot Unifikasi untuk umum, wajib pajak umum, dan e-Bupot Unifikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ya Bu ya? Betul Mas Isa, nanti sama-sama unifikasi nanti akan ada dua, yaitu untuk tergantung jenis pajaknya, untuk pajak-pajak yang instansi pemerintah tersendiri, dan kemudian untuk yang non instansi pemerintah tersendiri. Baik. Jadi sebelum ini itu sebetulnya terdapat beberapa jenis pengenaan PPH yang dilaporkan di masing-masing jenis SPT ya Bu ya. Jadi ada PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, pasal 25 dan pasal 26. Jadi kehadiran SPT masa unifikasi itu pada intinya itu di dalamnya memuat pelaporan berbagai jenis pajak, yaitu PPH pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23 dan 26, yang diharapkan
itu dapat mengurangi beban administrasi wajib pajak dalam penyampaian SPT dan meminimalisir timbulnya kekeliruan pengisian yang akan merugikan wajib pajak sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Selain itu, kehadiran SPT masa PPh unifikasi ini juga diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan pelaporan dari wajib pajak dan membantu peningkatan penerimaan negara juga ya Bu ya. Betul, karena Itu seperti harapannya. juga tujuan DJP menyelenggarakan aplikasi-aplikasi selama ini kan agar wajib pajak itu supaya lebih mudah. Betul. Sehingga tata cara pelaporan, pembayaran pajak itu tidak memberatkan bagi wajib pajak. Iya. Efek ke depan kan otomatis tujuan akhir dari dibentuknya atau ya, Iya. kita akan menghimpun penerimaan yang banyak. Betul. Dan Ya, juga kalau caranya mudah otomatis kan gampang masuknya Betul. kan gitu. jadi sekarang kan eranya simplifikasi ya Bu ya. Betul, itu Jadi salah satu tujuan biar dibentuknya. nggak terlalu ribet, harus lapor 4A2, 23, 15, 22 sendiri-sendiri. Ini kita akomodir semuanya dalam satu pelaporan saja. Pada intinya seperti itu. Tujuan besarnya aplikasi ini seperti itu Bu ya. Meringkas lah ya. Betul. Nah, berhubung ketentuan ini sudah diterapkan sejak masa April 2022 nih Bu. Nah, pasti banyak kawan pajak ini yang sudah menggunakan aplikasi ini Bu ya. Nah, pada episode kali ini bagaimana kalau kita bahas saja pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan pajak semua ini Bu mengenai aplikasi ini. Siap Mas Isa. Jadi memang betul sesuai dengan Perdu 4 tahun 2021 yang launching di bulan Desember kemarin, berlakunya Perdu 4 atau Ibu Pot unifikasi ini adalah untuk masa April pertamanya gitu ya. Pastilah namanya juga barang baru, maka akan ada banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh wajib pajak baik terkait yang sudah melaksanakan terus timbul kesulitan ataupun masih membayangkan sudah ada pertanyaan. Iya, kan betul gitu ya. Bu. Betul. Nah, jadi kalau di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 ini kan ada layanan helpdesk Bu ya. Betul. Nah, di helpdesk itu sudah ada beberapa wajib pajak yang menanyakan beberapa pertanyaan tentang EbuPot unifikasi ini dan pertanyaan tersebut berulang Bu. Jadi kita tampung di sini, Iya. kita bahas di sini aja Bu ya. Siap. Agar kawan pajak yang kebetulan menonton podcast kita pada kali ini itu ya kurang lebih bisa tahulah jawabannya. Misalnya kawan pajak yang nonton ini punya Mengalami pertanyaan yang masalah sama, iya. jadi udah tahu ya Bu. Ya, Jadi betul. nah, di KPP Setiabudi 2 ini beberapa kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 ini sempat menanyakan Bu. Jadi apabila pelaporan SPT pasal 23 atau 4A2-nya itu statusnya normal menggunakan SPT selain SPT unifikasi, yang mana berarti masih pakai kalau 23 masih pakai EbuPot 23, kemudian kalau 4A2 masih pakai e-filing PPh pasal 4A2. Jadi apakah pembetulannya bisa menggunakan SPT masa PPh unifikasi ini Bu? Nah, ini begini, kita kembali lagi semua nanti buat unifikasi kita pakai dasar Perdu 4 ya di situ ya. Jadi dia berlaku untuk masa April. Jadi seperti juga secara umum aplikasi yang ada di DJP, kalau dia SPT normalnya menggunakan satu aplikasi, maka ketika pembetulan kita kembali lagi lihat waktu kita melaporkan SPT normalnya itu pakai aplikasi yang mana, sehingga kalau kita melakukan pembetulan kita kembali lagi memakai aplikasi di mana SPT normalnya kita buat dan kita laporkan. Baik. Itu yang Berarti bisa. pada intinya misalnya tadi nih, kalau dulu sudah menggunakan EbuPot pasal 23 untuk katakanlah masa Desember 2021, ingin melakukan pembetulan di era unifikasi ini, Iya. tetap pembetulannya menggunakan EbuPot pasal 23 ya Bu ya? Iya, betul. Jadi nanti kalau misalnya kita aplikasi laporannya nanti masih pakai ISPT 4A2 yang kita laporkan pakai e-filing, ketika kita mau membetulkan walaupun terjadinya sesudah berlakunya nih udah masa April, kita tetap kembali menggunakan aplikasi di mana kita membuat dan melaporkan SPT normalnya. Baik, berarti pada intinya kita istilahnya ngikut SPT normalnya Betul. menggunakan aplikasi apa, kita pembetulannya
kedepannya menggunakan aplikasi yang sama, Bu, ya? Untuk sampai saat ini Untuk sampai ya, saat untuk ini. sampai saat Betul. ini. Nanti Karena- ke depan mungkin masih ada, nanti mungkin bisa sinkronisasi Betul, database betul, atau Bu. apa, tidak tertutup kemungkinan mungkin ketika aplikasi normalnya kita menggunakan aplikasi yang berbeda sudah bisa menggunakan aplikasi Iya. terbaru. Betul, kebetulannya. betul. Kemungkinan masih ada sinkronisasi data sehingga kita pun bisa menggunakan unifikasi untuk melakukan pembetulan atas Iya. pelaporan yang lama, Bu, ya. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan Ya. itu. Tapi untuk saat ini Sampai dengan saat ini kita masih menggunakan Iya. aplikasi sesuai dengan yang digunakan pada pelaporan SPT normalnya. normal, gitu. Baik. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, Bu, yang sering ditanyakan oleh kawan pajak nih di KPP Setiabudi 2. Itu apakah bukti potong atau bukti pungut unifikasi itu harus dibuat per transaksi, Bu? Nah, kalau kita bicara harus, otomatis tidak, karena memang unifikasi ini kan kita buat untuk memudahkan wajib pajak. Jadi, tapi harus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi, ketika jenis objek pajaknya sama, kemudian lawan transaksi kita juga sama, kemudian transaksi-transaksi tersebut terjadi dalam masa pajak yang sama, itu wajib pajak boleh memilih apakah dia per transaksi dibikin satu bukti potong atau boleh digabung. Tapi yang menjadi catatan adalah dia harus jenis objeknya sama, kemudian lawan transaksinya sama, dan di masa pajak yang sama. Itu maksud saya. Jadi ada 3 syarat, Bu, ya, kalau mau digabung, ya. Jadi sepanjang transaksinya dengan pihak yang sama, Betul. kemudian jenis pajaknya sama, Kode kode objek objek pajaknya sama, dan masa pajaknya sama, Bu, ya. Nah, itu bisa dijadikan satu bukti potong. Potong, betul. Nah, di situ berarti tinggal di daftar ininya aja, Bu, ya, transaksinya. Dokumen lampirannya. Ada beberapa transaksi, Ya, jadi begitu. Jadi nanti pas perekaman bukti potong dia akan menelampirkan dokumen-dokumen pendukungnya ada lebih dari satu kalau Iya. misalnya. Baik, Gitu ya. baik. Tapi itu tidak wajib juga. Jadi wajib pajak silahkan dipilih mana yang paling mudah bagi wajib pajak. Bisa satu transaksi satu bukti potong, atau kalau memenuhi 3 syarat tadi boleh satu bukti potong untuk beberapa transaksi. Baik, berarti masih bisa dilakukan per transaksi bikin bukti potong masing-masing. Bisa? Bisa dijadikan satu dengan 3 syarat tadi, Bu. Iya, betul. Siap, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Bu. Ada beberapa kasus itu lawan transaksi dari kawan pajak ini tidak berkenan memberikan NPWP atau NIK-nya, Bu. Nah, itu bagaimana nih jika rekanan tidak berkenan memberikan NPWP atau NIK-nya? Bagaimana membuat bukti pemotongan atau pemungutannya, Bu? Padahal kan diwajibkan mengisi NPWP, atau kalau tidak mengisi NPWP, mengisi NIK tuh, Bu. Iya, betul Mas Isa. Jadi untuk Ibu Pot unifikasi kali ini itu NIK atau NPWP salah satunya menjadi syarat wajib. Jadi ketika kita tidak bisa menginput NIK atau NPWP lawan transaksi, maka bukti potong menjadi tidak dibuat. Kemudian efeknya apa? Padahal pajaknya adalah terutang. Ketika kita kembali ke undang-undang bahwa kalau dia merupakan objek pajak pasti harus ada pajaknya, gitu ya. Tinggal siapa yang harus menanggung, gitu ya. Ketika dia pemotongan pemungutan ini kewajibannya tidak terpenuhi, artinya sebenarnya sebelum transaksi kita harus minta NIK atau NPWP, akhirnya beralih ke pemotong lah, itu tanggung jawabnya kan. Jadi nanti ketika dilakukan pemeriksaan atau ditemuan objek yang harusnya dipotong tapi tidak dia potong karena dia tidak bisa membuat bukti potong, akhirnya akan terimbas menjadi tanggung jawabnya pemotong. Menjadi tanggung jawabnya Ya. pemotong. Jadi Baik. seolah-olah ada objek pemotongan yang tidak dia lakukan. Baik. Iya. Karena kewajiban dari pemotong adalah melakukan pemotongan, sehingga mau nggak mau harus dilakukan syarat pemotongan untuk itu, ya, bisa Pak, ya? memotong, otomatis dia menerbitkan salah satu kewajibannya potong. adalah membuat bukti potongnya. Sedangkan kalau misalnya dia tidak bisa menyajikan NPWP atau NIK dengan cara apapun dari lawan transaksi, mau nggak mau kewajibannya akan beralih menjadi tanggung jawabnya pemotong. Baik. Untuk menghindari hal tersebut, jadi seharusnya sebelum melakukan transaksi itu harap dipastikan kawan pajak semua itu harus bertransaksi dengan rekanan atau lawan transaksi yang mau memberikan NPWP dan Minimal atau nih. NIK, ya, Bu, ya. Iya, betul.
Minimal kita harus mengetahui NIK-nya karena itu menjadi tanggung. Ini semua harus berbuat dan bertanggung jawab Ya, ya. Artinya betul. ketika kita melakukan transaksi jangan secara komersil saja karena negara membutuhkan ini jadian pajaknya. Maka ketika mau bertransaksi, ini yang harus ditekankan ketika kita menggunakan aplikasi Ibu Unifikasi, lawan transaksi harus terlebih dahulu memberikan NPWP minimal NIK. Baik. Jadi kalau apabila sudah terlanjur terjadi itu Bu, transaksinya Bu, sudah dibayarkan ke lawan transaksi, tapi lawan transaksinya tidak mau memberikan NPWP atau NIK, atau apakah ada sanksi nanti yang akan diterapkan kepada pemotong Bu? Iya betul, karena kan dia ditunjuk oleh negara sebagai pemotong. Artinya ketika dia wajib pajak itu sebagai pemotong, dia berkewajiban memotong. Ketika dia tidak bisa memotongnya, padahal itu objek yang harus dia potong, menjadi tanggung jawab dia. Jadi ketika nanti diperiksa, dia akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar atas pemotongan ini. Yang Jadi harus ada menyetorkan, tetap harus menyetorkan ya. Iya, karena pihak ini, pemotongnya Bu ini ya. kewajiban dia menjadi, makanya negara mempercayakan tanggung jawab penyetoran pajaknya melalui pemotong, makanya dia harus bertanggung jawab. Kalau misalnya memang dari awal tidak bisa menyajikan, ya kalau dia bertanggung jawab mestinya tidak terjadi transaksi itu. Siap. Baik, kita beralih ke topik lain nih Bu. Ada pertanyaan dari wajib pajak, apakah bukti potong itu bisa dibuat tanggal mundur? Misalnya membuat bukti potong di bulan Juni sekarang ini, itu apakah bisa untuk masa pajak katakanlah Maret atau April Bu? Kalau secara aplikasi dimungkinkan karena ketika kita mau menginput bukti potong kita memilih masa pajaknya. Namun seperti nanti kalau kawan pajak memperhatikan aplikasinya tidak ada menu kita mengubah tanggal bukti pemotongan sisa. Jadi di bagian akhir kita hanya memilih siapa yang menandatangani kemudian jabatannya apa. Iya. Sehingga otomatis ketika kita memilih masa pajak yang backmount ya atau backdate gitu, tanggalnya tetap tanggal di mana kita membuat bukti potongnya. Nah, kita kembali lagi ke filosofi pemotongan. Ketika dia sudah saat terutang kan ada kewajiban kapan paling lambat. Nah, itu pasti akan ada sanksinya juga. Sanksi atas keterlambatan melakukan pemotongan Bu ya. Jadi kalau di aplikasi itu apabila kita membuat bukti potong katakanlah tanggal 25 Juni, itu walaupun masanya kita pilih masa April atau Maret, itu tetap akan muncul tanggal bukti potongnya. Itu tanggal bukti potong pada saat kawan pajak menerbitkan bukti potong ya Bu ya. Backdate yang masih aman adalah ketika backdate masih dalam satu masa pajak. Betul, karena betul. sesuai PP 94 pasal 15 bahwa pembuatan bukti potong adalah paling lambat di akhir bulan di mana terjadinya transaksi pembayaran penghasilan atau saat terutangnya PPh. Jadi misalnya dia sekarang ini kita tanggal 20 Juni, dia backdate di 1 Juni tidak masalah karena itu masih dalam koridor yang diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita masa Juni tapi masa yang lain, otomatis sebenarnya itu akan otomatis. Jadi ketika masa sebelum kita masa pembuatan bukti potong, otomatis pelaporannya pasti sudah lewat kan, Pasti penyetorannya sudah lewat, juga betul. kebanyakan sudah lewat. Ya. Mau nggak mau pasti akan muncul terlambat bayar kalau misalnya dia pembetulan gitu ya. Jadi memang yang paling aman backdate adalah masih dalam satu masa pajak. Baik. Untuk selanjutnya kita pindah topik lagi nih Bu. Ada pertanyaan lain yang ini cukup sering juga ditanyakan oleh wajib pajak, terutama oleh wajib pajak yang dulunya menggunakan aplikasi ISPT 4E2 nih Bu. Iya betul. Nah, apakah untuk tarif PPh pasal 4E2 atas jasa konstruksi itu apakah sudah disesuaikan dengan kualifikasi usaha pelaksana konstruksi yang berbeda-beda saat ini Bu? Itu secara otomatis atau masih dilakukan secara manual? Kalau dulu kan secara manual tuh Bu. Jadi gini, di aplikasi Ibu Unifikasi itu yang paling menentukan apabila adalah ketika kita memilih kode objeknya Mas Isa. Jadi di kode objek itu akan terlinkkan dengan tarifnya. Jadi kalau kita memilih kode objeknya misalnya dengan tarif yang 2,65, otomatis tarif itu akan muncul. Jadi yang paling menentukan adalah ketika kita memilih kode objeknya.
Baik, berarti tarif itu nanti akan melekat di Iya. kode objek yang kita pilih ya Bu ya. Sampai dengan saat ini sudah terakomodir. Sudah terakomodir dan secara otomatis akan menghitung dari DPP dikalikan tarif sebagaimana yang tepat diterapkan atas kode objek tersebut. Iya, betul. Jadi nanti tarif itu akan muncul otomatis menyesuaikan dengan kode objek yang kita pilih. Gitu. Baik, Jadi nanti kita hanya memilih kode objek, kemudian menuliskan bruto penghasilannya. Ya. Nanti tarif akan menyesuaikan. Baik. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya yang cukup sering juga ditanyakan oleh wajib pajak. Apakah pelaporan SPT kertas itu masih bisa dilakukan, Bu? Gini, di Per 24 kan disebutkan yang wajib adalah untuk masa April dan seterusnya, gitu ya. Jadi ketika memang untuk masa sebelum April, otomatis masih ikut ketentuan yang lama. Di ketentuan yang lama, misalnya dia belum pernah memakai aplikasi yang berbasis online, elektronik, dia masih bisa manual. Tapi yang sebagai titik penting adalah untuk masa pajak April, dia mau kondisi wajib pajak apapun, maka pelaporan SPT pemotongan dan pemungutan sudah wajib menggunakan aplikasi Ibu Pot Unifikasi. Baik, pada intinya berarti untuk masa pajak Maret 2002 ke belakang, itu masih bisa mengikuti ketentuan yang lama, Bu ya? Iya, dimungkinkan masih ada beberapa yang bisa mengikuti ketentuan yang lama. Ketentuan yang lama kan ada beberapa term ya, ada beberapa syarat dan ketentuannya yang masih bisa memakai pelaporan kertas gitu ya. Tapi itu mentok sampai di masa Maret ya, nanti April itu sudah tidak ada lagi. Sudah semuanya harus menggunakan e-Bupot Unifikasi. Baik, jadi ada tambahan informasi, Bu. Bagi wajib pajak yang telah menggunakan SPT masa unifikasi ini mulai Januari 2022, ini kan mulai walaupun diwajibkannya April, tapi kan kawan pajak ini sudah bisa menggunakan Januari 2022 karena Ibu ya. launchingnya Desember. Betul. Jadi sekali dia atau kawan pajak ini menggunakan e-Bupot Unifikasi untuk masa katakanlah Januari 2022, itu tidak dapat menyampaikan SPT PPH, SPT masa PPH selain SPT Unifikasi, Bu. Ya betul. Jadi kalau nanti kan di Per 24 juga disebutkan tidak dilarang memang untuk yang Januari, Februari, Maret menggunakan unifikasi. Cuman konsekuensinya ketika kita sebelum masa April itu atau Januari, Februari, Maret itu kita sudah menggunakan Ibu Pot aplikasi unifikasi, maka tidak bisa kembali lagi ke aplikasi yang dia gunakan sebelumnya. Baik. Berarti sekali menggunakan Ibu Pot unifikasi antara masa Januari, Februari, Maret itu kedepannya harus menggunakan SPT berdasarkan Ibu Pot Unifikasi, Bu ya. Betul, Mas Isan. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya yang beberapa kali ini ada wajib pajak yang menanyakan, Ibu. Nah, jika terjadi kelebihan pembayaran, apakah masih bisa dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur di PMK 187 tahun 2015, Bu? Jadi memang ketika kita melakukan kewajiban perpajakan kan pasti ada aja ya, namanya juga kita manusia, aplikasi juga buatan manusia, pasti ada aja beberapa kesalahan. Ketika kita melakukan penyetoran pajak ataupun terjadi kesalahan dalam pemotongan pajak yang mengakibatkan pajak yang dibayar itu menjadi lebih besar, ini masih ada dua jalur yang kita buka untuk aplikasi unifikasi ini. Bisa menggunakan prosedur pemindah bukuan atau kemudian bisa juga dikembalikan dengan prosedur pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang yang diatur dalam PMK 187 tahun 2015. Adapun dua saluran ini otomatis masing-masing ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Tapi secara general masih dibuka, bisa minta kembalian atau bisa dipindah bukukan untuk jenis pajak yang lain atau jenis pajak itu masa yang lain. Baik, berarti ada dua opsi, Bu ya? Betul. Tetap masih ada dua opsi, namun dilihat lagi nanti prosedurnya yang diterapkan
dilihat sesuai masing-masing ketentuan yang mengatur mengenai dua opsi itu ya Bu ya. Betul. Kalau di pengembalian yang seharusnya tidak terutang itu di PMK 187 tahun 2015, kalau pemindah bukuan di PMK 242 tahun 2014 Bu ya. Iya. Baik. Kemudian bagaimana ketentuan mengenai sanksi keterlambatan lapor SPT-nya nih Bu ya? Kan beberapa SPT digabungkan menjadi satu nih. Apakah misalnya kawan pajak ini lapor 3 jenis pajak telat semua di unifikasi, akan ada denda keterlambatan atas 3 SPT atau satu aja nih Bu? Kita kembali lagi ke KUP ya. Jadi yang diberikan denda keterlambatan adalah atas SPT. Jadi kalau walaupun jenis pajaknya ini 4 dalam satu SPT, yang kita denda adalah keterlambatan SPT-nya. Jadi walaupun 3 jenis pajak tapi hitungannya kan satu SPT. Jadi nanti apabila di dalam SPT unifikasi ini isinya lebih dari satu jenis pajak kemudian terlambat, sanksinya tetap hanya denda keterlambatan satu SPT. Satu SPT saja. Berarti ini secara tidak langsung juga istilahnya mengurangi kemungkinan denda yang akan diterima oleh wajib pajak Bu ya. Ini adalah salah satu sisi kelebihan e-bupot unifikasi bagi wajib pajak ya. Jadi artinya ketika dia terlambat nanti mengurangi jumlah denda yang ditagihkan ke dia ya, karena dianggapnya adalah satu SPT, hanya satu pelaporan SPT. Ya, tapi jangan salah juga Mas Iza, nanti misalnya harusnya 2 jenis pajak ini sudah selesai, ada satu yang belum, ini jadinya harusnya nggak telat jadi telat. Oh iya, bisa jadi juga Bu, betul. Ya. Tapi memang kita harus kembali lagi, kalau kita sudah menganggap ini menguntungkan ya harusnya lebih tertib lah ya dalam pengisiannya. Kan semua jangka waktu itu sudah kita atur ya, sehingga menurut kami atau menurut DJP itu seharusnya bisa ditepati oleh WP baik pembayaran maupun pelaporannya tepat waktu. Sudah dihitung-hitung lah artinya itu, kira-kira nanti harusnya sudah bisa setor, sudah bisa lapor, sudah bisa, kecuali ada hal-hal yang di luar kendali kita ya. Gitu. Tapi kalau keadaan normal-normal aja, jangka waktu pembayaran dan pelaporan itu menurut DJP sudah disesuaikan dengan keadaan yang wajar gitu ya. Sudah sangat cukup ya Bu seharusnya Bu ya. Baik, kemudian ada kasus nih Bu, apabila di suatu masa pajak, kawan pajak ini ada kewajiban pemotongan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Nah kemudian ternyata yang PPh pasal 23 ini belum dibayar nih Bu, belum disetorkan atas pemotongannya. Namun untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu sudah dibayar. Nah ini apakah bisa dilaporkan secara langsung tidak Bu? Ada 2 kondisi. Hanya nih. satu nih yang misalnya ada, kan ini memang lebih dari dibayar. 1 jenis pajak dalam satu SPT. Ada 2 kondisi. Ketika kita sudah membuat bukti potongnya, kemudian sudah posting, ya mau nggak mau dia harus menunggu dibayar. Tapi kalau kita belum menginput bukti potong atas 1 jenis pajak itu, ya dia bisa lapor. Artinya yang terutang hanya yang sudah diposting dan direkam ya bukti potongnya. Kalau dia sudah direkam, kemudian sudah diposting, tinggal bayar ya mau nggak mau harus menunggu. Jadi SPT-nya tidak bisa kita laporkan. Baik. Kecuali objek-objek pemotongan kita ini memang belum kita rekam, itu bisa langsung yang sudah ada saja dilaporkan. Baik. Nah nanti misalnya sudah kita setor ya kita bisa melakukan pembetulan. Gitu ya. Baik, berarti sepanjang kalau contohnya tadi yang pasal 23 itu belum disetorkan, tapi yang pasal 4 ayat 2 sudah disetorkan, sepanjang yang pasal 23 itu belum diposting ya Bu ya? Ya, belum direkam, belum diposting. direkam dan belum diposting bukti potongnya, itu bisa dilakukan pelaporan untuk yang pasal 4 ayat 2 terlebih dahulu. Betul. Nanti ketika sudah beres nih yang jenis pajak yang lain, kita bisa melakukan pembetulan. Baik, selanjutnya Ibu, nah jika ada wajib pajak orang pribadi nih
yang menyewakan tanah atau bangunan. Nah, itu kan PPh finalnya di store sendiri nih, Bu. Kalau bertransaksi bukan dengan pemotong. Iya. Nah, ini apakah harus menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi ini untuk pelaporan SPT masanya? Ya, jadi gini, di e-Bupot Unifikasi yang penting adalah kalau dia masuk ke rumah pasal 4A2 atau pasal 15 sudah masuk ke rumahnya, mau nggak mau gampang kita harus pakai e-Bupot Unifikasi. Nah, pasal 4A2 dan pasal 15 itu kan ada beberapa objek yang harus kita setor sendiri, gitu ya. Jadi harusnya yang tadinya harusnya dipotong oleh pembayar atau yang pemberi penghasilan, nah ini ada beberapa jenis objek di 4A2 maupun pasal 15 yang harus kita setor sendiri. Nah ini tetap harus kita laporkan di e-Bupot Unifikasi, tapi nanti di bagian PPh yang disetor sendiri. Oh, baik. Jadi nanti di e-Bupot Unifikasi itu ada PPh yang melalui pemotongan pemungutan, ada juga PPh yang disetor sendiri, yaitu di rumah yang disetor sendiri ini adalah yang 4A2 dan pasal 15. Ya. Jadi tetap dilaporkan di SPT Masa. Betul. Berhubung sekarang SPT Masanya sudah diunifikasi, Iya. jadi dilaporkanlah di SPT Unifikasi. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih, Bu, terkait ketentuan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa nomor induk kependudukan itu sama dengan nomor pokok wajib pajak. Iya. Bu. Apakah jika kita mencantumkan NIK di e-Bupot Unifikasi ini, itu apakah masih dikenakan tarif yang lebih tinggi, Bu? Jadi gini, memang betul di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu ada klausul di bagian KUP bahwa nanti nomor induk kependudukan adalah NPWP untuk orang wajib pajak orang pribadi. Iya. Nah, tapi di situ juga diatur di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa tata cara penggunaan dan pengaturannya akan diterbitkan dengan peraturan pemerintah. Nah, untuk sampai saat ini, ketika kita melakukan ini ya Mas ya, info ini, itu belum ada. Jadi sehingga sampai dengan nanti peraturan yang mengaturnya itu ada turunannya, kita masih menggunakan ketentuan yang lama bahwa ketika dia tidak ada NPWP maka untuk pemotongan dan pemungutan di luar PPh pasal 21 akan kita kenakan 100% lebih tinggi tarifnya. Nanti akan otomatis juga di aplikasi Unifikasi ketika kita hanya memasukkan NIK, maka tarif pajaknya akan 100% lebih tinggi. Baik, berarti sepanjang belum ada diatur turunan, iya. aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP itu, jadi masih menggunakan ketentuan yang lama ya, Bu ya? Iya, betul. Baik. Karena sampai saat ini ketentuan turunan mengenai NIK disamakan dengan NPWP itu memang belum selesai dibuat. Baik, gitu ya. Baik. Selanjutnya ada wajib pajak PKP nih, Bu, yang bertanya. Kalau wajib pajak PKP dan sudah melaksanakan kewajiban PPN-nya kan otomatis pasti sudah memiliki sertifikat elektronik nih, Bu. Nah, sedangkan di e-Bupot Unifikasi ini salah satu komponen syarat untuk menggunakan e-Bupot Unifikasi ini adalah sertifikat elektronik. Apakah PKP ini harus mengajukan sertifikat elektronik lagi untuk menggunakan e-Bupot Unifikasi ini, Bu? Nah, ini Mas Isa. Jadi kalau dia sudah memiliki sertifikat elektronik untuk penandatangan SPT PPN-nya ya, itu dipergunakan juga untuk penandatangan di aplikasi e-Bupot Unifikasi. Jadi untuk yang misalnya PKP yang sudah running ya, sudah memiliki sertifikat elektronik, laporannya juga sudah menggunakan aplikasi e-Tax elektronik ya, itu tidak perlu mengajukan lagi sertifikat elektronik untuk e-Bupot ini. Namun kalau dia misalnya belum punya atau dia belum PKP yang bersertifikat elektronik, ya mau nggak mau dia harus mengajukan untuk e-Bupot Unifikasi ini. Baik. Dan dengan catatan sertifikat elektroniknya belum daluarsa, Bu ya? Iya, ketentuannya masih sama, jadi setiap data harus diperpanjang. Iya, baik. Baik, Bu, sepertinya sudah
cukup pembahasan kita terkait hal-hal yang sering ditanyakan oleh wajib pajak di KPP kita, Bu, terkait penerapan e-Bupot Unifikasi ini. Semoga dapat memberikan pencerahan ke kawan pajak yang menyaksikan podcast kita pada episode kali ini, sehingga kawan pajak semua bisa menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi ini dengan lancar dan tanpa kendala. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Windu Widyastuti. Semoga dapat memberikan manfaat juga sebanyak-banyaknya ke kawan pajak sekalian, Bu ya. Baik, akhir kata kami mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Pajak kuat, Indonesia maju.